Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, saudara-saudaraku sekalian. Kita kembali mengikuti wanita surgawi. Pemberitaan firman di wanita surgawi ini tentu bukan hanya ditujukan untuk kaum wanita atau kaum ibu, tetapi kebenaran yang termuat di dalamnya juga bisa dikenakan kaum bapak dan kaum pria juga, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita ikuti, ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati pemberitaan suara kebenaran di acara wanita surgawi ini, agar kami mendengar kebenaran dari-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku sekalian, sering saya mendengar, saya tahu dari apa yang saya baca dari surat atau dari chatting, dari message, saudara-saudara, dalam program Anda bertanya Alkitab menjawab Abam. Betapa banyak masalah yang saudara hadapi. Betapa banyak kesulitan, kebutuhan, dan juga penderitaan. Dari hal itu, saya semakin menghayati betapa tragisnya hidup ini. Betapa tragisnya hidup ini. Ini memang sudah seringkali saya kemukakan, saudaraku. Hidup ini tragis. Life is so tragic. Hidup ini tragis. Tetapi dengan membaca tulisan, pesan, chatting dari WhatsApp yang saudara-saudara kirimkan ke kami, saya semakin menghayati betapa tragisnya hidup ini. Belum lagi sebagai gembala, saya bertemu dengan banyak orang yang mengutarakan penderitaan hidup mereka. Dan itu memberikan gambaran yang jelas bahwa hidup ini tragis. Sebenarnya kita bersyukur kalau kita bisa menghayati tragisnya hidup ini. Sebab dengan menghayati tragisnya hidup ini, mekar bunga hati kita untuk memandang kehidupan yang akan datang. Yang tadinya hanya kuncup, tapi setelah menghayati tragisnya hidup menjadi mekar. Ya, menjadi mekar. Kita menatap kehidupan yang akan datang sebagai pengharapan. Kita tidak lagi mengharapkan ada sesuatu dari dunia ini yang dapat membahagiakan kita. Kita tidak lagi menaruh harapan kita memperoleh dan menikmati Firdaus di bumi. Dan ini sebuah keuntungan, saudaraku. Kalau benar-benar kita memiliki hati yang menatap kehidupan yang akan datang
dan meletakkan seluruh pengharapan kita di kehidupan yang akan datang itu. Ini bukan sesuatu yang tidak normal. Justru inilah yang normal bagi anak-anak Allah. Sebab firman Tuhan mengatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 13. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Artinya kita tidak memberikan ruang untuk mengharapkan kebahagiaan dari manapun. Tetapi pengharapan kita hanya di kerajaan surga. Ini normalnya, saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ini juga ditulis begini, ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya dengan kebangkitan Yesus Kristus, kita memiliki pengharapan atau memiliki hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi jangan mengharapkan ada sesuatu yang tersimpan di bumi ini yang belum muncul, ya, yang kita nantikan untuk dapat membahagiakan kita. Jangan berpikir demikian. Tetapi pengharapan kita adalah nanti ketika Tuhan Yesus menyatakan diri. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 13, pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi apapun yang bisa muncul dan datang dari dunia ini bukanlah pengharapan kebahagiaan kita. Mungkin ada ibu-ibu yang berkata di dalam hati, kalau suamiku bertobat, betapa bahagianya aku. Saudaraku, bukan tidak bahagia kalau suami bertobat. Tetapi seandainya suami bertobat, dan tentu diharapkan suami bertobat, itu bukanlah kebahagiaan kita. Itu harus menjadi kebahagiaan Tuhan, di mana Tuhan mengendaki setiap orang bertobat dan diselamatkan, yang karenanya kita ikut bahagia. Jadi kita tidak aku sentris, demi aku. Suamiku bertobat demi aku. Tapi suamiku bertobat demi kemuliaan, kesukaan hati Allah. Karenanya ibu-ibu harus berjuang mengubah diri. Jangan cerewet, jangan bengis, jangan kejam, jangan rapuh. Harus kokoh, tidak banyak bicara, menampilkan kesucian hidup, tidak memberontak, tidak melawan, diam dan menyerahkan semua ke dalam tangan Hakim yang agung, Tuhan kita. Jadi jangan berpikir lagi misalnya kalau rumah yang kutempati adalah rumah pribadi, aku akan lengkap, merasa utuh, merasa bahagia. Kalau masih rumah kontrak, masih ada sesuatu yang mengganjal, kurang bahagia.
Ini berarti memberhalakan sesuatu, saudara. Entah itu rumah pribadi, rumah kontrak, rumah sewa, rumah mertua. Yang penting ada makanan, pakaian cukup. Yang penting kita bisa menjalani hari hidup kita. Dan sementara kita menjalani hidup ini, kita mengalami proses perubahan untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, demi kita layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Nah, memindahkan hati ya dengan menaruh pengharapan sepenuhnya pada penyataan kedatangan Tuhan, di mana kita memperoleh kebahagiaan bersama Tuhan di langit baru bumi baru, bukan sesuatu yang mudah. Banyak orang sudah terlanjur hatinya terbelenggu oleh dunia. Pengharapannya tidak ditujukan pada Tuhan. Pengharapannya tidak ditujukan pada penyataan kedatangan Tuhan di dunia yang akan datang. Orang-orang seperti ini akan cenderung putus asa, kecewa, merasa gagal, tidak memiliki kepuasan, hidupnya jadi kompleks, jelimet. Nah, ini yang menjadi masalah, saudaraku. Mestinya kita tidak demikian. Ketika kita meletakkan pengharapan kita ke dalam kerajaan surga, hal itu mengurangi, reduce our stress, mengurangi stres kita. Menyederhanakan keputusan-keputusan kita. Ya. Menyederhanakan hidup kita. Saudaraku. Jadi kita tidak macam-macam. Apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting aku semakin berubah, berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara memiliki prinsip seperti ini, saudara kokoh. Jalani hidup dari hari ke hari. Ya, hutang belum dibayar, rumah sebentar akan habis kontrak, anak sekolah. Ya, pusing uang pangkalnya. Ya, belum masalah-masalah lain. Tetapi kita bisa menjalani day to day, hari ke hari. Kalaupun harus meninggal dunia, puji Tuhan masuk ke dalam rumah Bapa. Kalau masih hidup harus mencapai kesempurnaan setinggi-tingginya. Kita bisa mengambil hati Tuhan, ya, menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Itu yang mestinya kita usahakan. Dan saudara akan merasakan kemerdekaan ketika saudara mengalihkan pengharapan saudara ke kerajaan surga, di mana ada harta kekayaan yang tidak ternilai, yang dikatakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Nah, sanggupkah saudara mempercayai hal ini? Kalau saudara tidak mau memindahkan hati saudara ke kerajaan surga, tidak berani menaruh pengharapan saudara kepada penyataan kedatangan Tuhan Yesus, saudara berarti tidak percaya kepadanya. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sampai akhirnya saudara berkesimpulan bahwa yang saudara nantikan itu hanya Tuhan. Sementara kita hidup, kita memenuhi tugas kewajiban kita sebaik-baiknya. Tentu bekerja keras, bisnis sungguh-sungguh, dagang sungguh-sungguh, memaksimalkan potensi sungguh-sungguh, karena semua itu kita lakukan untuk Tuhan, saudara. Jadi kita menjalani hidup ini menjadi simpel. Apapun yang kita alami, ya sudah, kita jalani.
Kalau suami bisa bertobat, puji Tuhan. Kalau tidak bertobat, ya tanggung jawabnya sendiri. Sebab jangankan kita, Tuhan pun tidak memaksa dia untuk bertobat. Kalau saudara ya ibu-ibu sangat mencintai suami, bagus. Tetapi jangan cinta itu menjadi berhala. Tuhan berkata, kalau kamu tidak membenci nyawamu sendiri, kamu tidak layak bagiku. Nyawa itu bisa suami, bisa anak. Ya. Ada anak yang belum bertobat, ada anak yang pacaran dengan orang yang orang tua tidak restui. Semua itu mengganggu pikiran, mengambil, mencuri kebahagiaan. Tetapi kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh tercuri. Kebahagiaan kita tidak boleh tercuri. Kebahagiaan kita hanya di dalam Tuhan. Dan kita percaya, saudara-saudaraku, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa menjadi kebahagiaan kita. Di sini, saudara-saudaraku, kita harus sungguh-sungguh menjadi orang yang ekstrim dan fanatik, tetapi tidak kelihatan, ya. Tertutup. Fanatik kita, ekstrim kita tidak kelihatan. Fanatik ekstrim kita bukan ekstrim fanatik konyol yang merugikan orang, yang menyusahkan orang, apalagi mendatangkan bencana. Ekstrim kita ada di dalam hati. Seperti seseorang mencintai kekasihnya. Ekstrim dia, fanatik dia. Di matanya tidak ada pria yang ganteng selain pacarnya. Di mata wanita itu tidak ada pria yang ganteng selain pacarnya. Juga bagi pria tidak ada wanita yang cantik selain pacarnya atau kekasihnya. Ekstrim dan fanatik di dalam. Tapi tentu akan terlihat dan nampak. Demikian pula kita fanatik dan ekstrim terhadap pengharapan yang akan datang. Sehingga kita tidak memperhitungkan apapun yang sedang terjadi atau berlangsung di dalam hidup kita. Kita tidak terlalu mempersoalkan apa yang sedang terjadi dan berlangsung di dalam hidup kita. Saya tahu itu memiliki pengaruh di dalam hidup kita, pastinya saudaraku. Tetapi tidak akan menenggelamkan kita. Ibarat kapal, banyak badai, gelombang tinggi, tapi tidak menenggelamkan kita. Karena kita terus berjalan meluncur menuju satu tujuan. Jangan harap tidak ada gelombang, saudara. Jangan harap tidak ada masalah. Jangan harap tidak ada badai. Jangan harap tidak ada topan. Selalu ada. Tetapi kita percaya bahwa badai, gelombang, ombak sebesar apapun tak dapat menenggelamkan kita. Karena kita sedang menuju satu pantai, satu pelabuhan, saudara. Dan Tuhan pasti melindungi kapal atau perahu hidup kita. Kecuali kita tidak memiliki tujuan atau seseorang tidak memiliki tujuan, dia berputar-putar di tengah laut atau menuju arah yang salah, ya dia tidak ada di dalam perlindungan Tuhan karena memang dia tidak layak dilindungi. Dia tidak berjalan bersama Tuhan, dia tidak menunjukkan hidupnya kepada Tuhan. Ya orang-orang seperti ini tidak layak, tidak pantas terlindungi. Nah saudaraku sekalian, tetapi kalau kita memancangkan perhatian kita ke langit baru, bumi baru, meletakkan pengharapan kita sepenuhnya di dunia yang akan datang, maka kita dituntun. Ya, ini anak-anak Allah, calon penghuni rumah Bapa. Ini calon penghuni kerajaan surga. Ini adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Tentu saja Tuhan akan perlakukan orang-orang ini sebagai orang-orang istimewa karena mereka juga mengistimewakan Tuhan. Orang yang tidak meletakkan pengharapannya seluruhnya pada Tuhan, tapi mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, orang-orang yang tidak setia, unfaithful. Orang yang tidak setia, ini orang-orang yang bisa betrayal
akan memberontak kepada Tuhan. Itu gejala-gejala orang memberontak. Sebab dia membagi hatinya kepada yang lain. Dia membagi hatinya kepada yang lain. Dan ini membuat seseorang, saudaraku sekalian, tidak layak mendapat perlindungan Tuhan. Kalau kita mau mendapat perlindungan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memancangkan perhatian kita kepada Tuhan dan menaruh hati kita di dalam kerajaan surga. Alkitab berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Dan kalau orang menaruh hati di kerajaan surga, itu sama menaruh hatinya di dalam Tuhan, menaruh hatinya dalam Tuhan, menjadi kekasih Tuhan. Tuhan pasti perlakukan mereka juga secara istimewa. Jadi kita jangan menaruh pengharapan kita kepada perkara-perkara di dunia ini. Kita harus menaruh perhatian kita di dalam kerajaan surga. Tidak ada yang kita harapkan selain Tuhan, saudaraku. Lagu yang mungkin pernah saudara dengar ya, saudaraku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Saudaraku sekalian, kita menaruh pengharapan kita hanya pada Tuhan. Kalau saudara sekarang menghadapi banyak masalah, banyak problem, itu kehidupan. Semua orang juga mengalaminya. Tetapi berita baik yang saudara dengar pada kesempatan ini adalah ketika saudara menaruh pengharapan saudara pada penyataan kedatangan Tuhan, atau menaruh pengharapan kebahagiaanmu di langit baru, bumi baru, yang sama menaruh hatimu di dalam Tuhan. Saudara menjadi kekasih Tuhan. Saudara akan pasti diperlakukan Tuhan istimewa. Tadi sudah saya gambarkan seperti kapal atau perahu. Saudara tidak akan tenggelam. Ya, Tuhan akan menyertai saudara, menuntun saudara. Pasti Tuhan akan membimbing saudara sampai saudara bisa menemukan intimasi, kedekatan, kelekatan dengan Tuhan. Dan betapa indahnya hidup ini. Justru di tengah badai, saudara bisa menikmati kehadiran Tuhan. Di tengah topan, gelombang hidup yang ganas, saudara bisa menikmati kehadiran Tuhan. Saya sering membaca di Abam ibu-ibu yang diperlakukan kejam, bengis oleh suami. Ya. KDRT, suami yang berkhianat, suami yang tidak setia, suami yang tidak memberikan nafkah. Ya. Benar-benar pria-pria yang tidak berakhlak, pria-pria yang tidak memiliki kemanusiaan dan sebenarnya tidak layak jadi manusia. Ya, bahkan ya tidak jarang sudah mabuk-mabukan, ya, main perempuan, pulangnya tengah malam, anak-anak dibangunkan untuk menemani dia ngobrol, mungkin tepatnya ngoceh karena mabuk. Lalu kalau anak-anak salah bicara dipukul, aduh, saya membaca itu sedih sekali. Tetapi orang-orang seperti ini tidak akan pernah panjang hidupnya. Bahaya. Tidak mungkin Tuhan tidak bertindak. Dan
wanita atau ibu yang menyampaikan keluhan itu, tentu saya nasihati untuk tetap bertahan dulu. Ya, percaya Tuhan akan berpihak pada kita. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melindungi. Ya, tidak mungkin Tuhan tidak melindungi. Ya, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menjaga, Tuhan sempurna. Ya, perlindungannya sempurna. Saya percaya seperti yang saya melihat dalam kehidupan banyak orang, dan saya juga melihat kehidupan saya sendiri, bagaimana Tuhan melindungi saya sangat sempurna. Bagaimana Tuhan menolong saya dengan sangat ajaib. Walaupun saya merasa sebenarnya saya tidak layak menerima berkat dan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Ya. Satu referen lagu yang saya juga ingin nyanyikan. Bapa yang memelihara, Engkau yang selalu menjaga, tak pernah Engkau tinggalkan, selalu beserta. Hanya Kau yang pedulikan keselamatan jiwaku. Engkau yang selalu membela kehidupanku. Bapa yang memelihara, Engkau selalu menjaga, tak pernah Engkau tinggalkan, selalu beserta. Hanya Kau yang pedulikan keselamatan jiwaku. Engkau yang selalu membela kehidupanku. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, percayalah bahwa semua penderitaan itu akan berakhir. Ternyata penderitaan itu hanya membuat kita memiliki hati mekar untuk memandang langit baru, bumi baru, saudaraku sekalian. Luar biasa ya. Tuhan hanya ingin supaya kita benar-benar memandang Tuhan. Luar biasa. Supaya hati kita dipindahkan ke kerajaan surga. Dengan kita mengalami penderitaan dan kesulitan, kita mencari pelindung. Dan jangan mencari pelindung dari sumber lain. Kalau saudara ke dukun, saudara ke yang disebut orang pintar, saudara menjual diri dan saudara binasa. Kita akan mencari Tuhan dan hidup di hadirat Tuhan. Ini yang sering saya kemukakan di dalam khotbah. Kita mau selalu hidup di hadirat Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, Tuhan menolong kita. Dia menyertai kita, saudaraku. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadirat-Mu.
Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Saudaraku, inilah pesan Tuhan untuk saudara. Kiranya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi saudara. Ya, pindahkan hatimu di kerajaan surga. Tuhan pasti akan menolong. Yuk berdoa. Bapa Yahweh, terpujilah nama-Mu. Pesan ini untuk kami semua, ibu-ibu, pria, siapapun. Terima kasih Bapa Yahweh. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa mensubscribe Turut ID dan doa bersama dengan saya setiap hari jam 5 waktu Indonesia Barat. Dan selama bulan puasa ini kita juga berpuasa sampai nanti puasa nasional atau puasa dari saudara-saudara kita yang beragama Muslim usai, kita juga berhenti puasa. Nanti kita puasa lagi 23, maksud saya puasa lagi di waktu mendatang. Saudaraku, STT Ekumene membuka pendaftaran mahasiswa baru. Saudara bisa membuka website kami. Dan bagi saudara-saudara yang betul-betul anak-anak muda, anak-anaknya ingin kuliah menjadi seorang guru agama, seorang konselor, pendeta, kami akan memfasilitasi. Kalau serius, sungguh-sungguh, saya akan memberikan scholarship atau beasiswa. Baik untuk program S1, S2 maupun S3. Tentu yang memenuhi kriteria. Soal biaya tidak usah saudara terlalu pikirkan. Tetapi kalau mampu ya saudara bayar. Saudara-saudara yang lain tolong kita dukung sekolah ini mempersiapkan laskar-laskar Tuhan. Dukung dan bantulah. Maksud saya dukunglah pekerjaan Tuhan ini. Ya, Ekumene Christian High School, ya, sekolah menengah atas untuk remaja-remaja kita juga terbuka. Sekolah yang benar-benar kami telah set up menjadi sekolah yang berkualitas sekaligus menekankan pendidikan mental berbasis suara kebenaran. Ya, menekankan bahasa Inggris juga bahasa yang berikutnya bahasa Mandarin. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara.